saran kami berdua, Anda bertobat, Anda mengaku, dan Anda menyerahkan diri ke KPK. Udah itu aja. Iya. Ngakulah udah. Selesai. Ngaku, saya salah, hukum saya seberat-beratnya. Taubatan nasuha. Nah. Bertobat setobat-tobatnya. Kalau ada pejabat yang menyakiti rakyat dan korupsi untuk urusan ini, itu bukan cuma laknat yang didapat di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Oke lah, udahlah, stop lah. Itu bedanya. Nah, kasus ini dianggap merugikan negara, selain negara dirugikan angka 1 triliun, juga menciderai teman-teman jamaah haji reguler. Yang ngantri udah lama. Yang ngantrinya udah lama. Iya. 92% dari kuota 20.000 itu harusnya bisa buat yang reguler. Iya. Tapi gara-gara dibagi 10-10 sama Kementerian Agama, dan akhirnya nggak dapat. Dan dijual belikan pula, udah gitu. Dijual belikan. Jadi kalau dibilang mau dihukum, nggak dihukum pun dosanya udah bertumpuk-tumpuk tuh. Iya. Satu, dosa menjual belikan kuota haji. Betul. Ini puncak dari dosa ini adalah mempermainkan haji, kuota haji yang urusannya sama ibadah paripurna bagi umat Islam. Iya. Soalnya naik haji bila mampu. Bila mampu. Ini kalau kita ingin menyempurnakan Islam kita, itu dengan naik haji. Dan itu dicederai dengan dikorupsi. Yeah. Yang kedua, orang yang tadinya udah nunggu-nunggu bertahun-tahun yang harusnya berangkat tahun ini, dari tahun 2024 kemarin, gara-gara 10.000-nya diambil oleh oknum, akhirnya mereka nggak berangkat. Bisa jadi 2025 orang udah meninggal. Iya, karena waktu kan nggak ada yang tahu. Umur nggak ada yang tahu. Umur nggak ada yang tahu. Bisa dibayangkan kalau orang ini menuntut nanti di akhirat. Iya. Apa yang akan terjadi? Betul. Jadi kalau menurut saya ya Bang Andri ya. Sebelum saya ngomong kita ngopi dulu. Karena saya mau ngomong yang berat nih. Iya. Ini Lanjut. Oh ada video dulu. Ada video, kasih dulu video dulu. Sebelum kita ngopi dulu ya. Kasus korupsi kuota haji 2024 memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut aliran dana jual beli kuota haji khusus 2024 mengalir secara berjenjang sampai ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyebut aliran dana berasal dari agen travel dan besarannya berkisar 2.600 hingga 7.000 dolar AS untuk setiap kuota yang diberikan. Kemudian fee-nya berapa? Apakah sudah pasti? Sedang kami hitung, tapi kira-kira kisarannya antara ada yang per kuota nih ya, 2.600 sampai dengan 7.000 ya. Ada hitung-hitungan kasarnya, ada yang sudah menghitung 10.000 dikalikan sekian, itu kan ada nilainya, ada yang sampai sekian triliun dan lain-lain. Ya bisa itu nilai-nilai kasar, tapi hitungannya ada yang 2.600 sampai dengan 7.000 US dollar per kuota. Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini total sudah ada 3 orang yang dicegah keluar negeri, salah satunya adalah Yakut Kolil Kumas. Tuh dia tuh. Ya. Kalau udah terang benderang begini sih, mestinya cepet ya. Mestinya cepat, dan kita jadi banyak publik nanya, buat KPK mau ngapain lagi sih? Mau dibawa kemana sih kasus ini? Saya jadi ingat sebuah lagu. Iya. Mau dibawa kemana hubungan kita? Asik. Jadi mau dibawa kemana kasus ini? Muter-muter, udah ke Arab Saudi, manggil orang BPK, belum jadi tersangka juga. Ya akhirnya orang jadi terserah lu aja deh. Nggak, akhirnya jadi presiden buruk juga gitu. Kita curiga nih ada apa ini? Jangan-jangan masih main mata nih gitu. Iya benar. Jangan-jangan ada kepentingan lain nih di sini nih gitu. Nah itu yang kita curigain gitu. Siapa sih yang ditutup-tutupin gitu? Apa sih yang dicari? Terbuka gitu aja, seperti kasus-kasus yang lain gitu. Iya. Sebenarnya udah jelas.
Udah jelas. Apalagi gitu. Sebenarnya dengan KPK mencekal 3 orang ini, harusnya udah jelas itu. Udah ada tanda-tanda lah. Dan saksi-saksi yang ada di KPK kemarin, termasuk Ustadz Khalid Basalam pun juga mengatakan yang sama, bahwa dia membeli dari seseorang yang mengaku dari Kementerian Agama, harus dibeli supaya sayang ini kalau nggak dipakai gitu. Dia bilang gitu. Sayang kalau nggak dipakai gitu. Makanya dia udah mumpung jamaahnya di tahun kerja, mau nggak ada yang mau. Ada yang mau nggak, tapi harganya mahal. Oke, ya udah. Orang itu dilelang ya berarti ya? Iya. Kuota itu ya. Dan teman saya juga kemarin ternyata ada tetangga saya, kemarin saya arisan tetangga ya. Dia bilang, saya itu kemarin pergi pakai kuota haji ini. Sebenarnya dia berangkatnya tahun depan. Tapi ternyata asosiasi hajinya tuh bilang mau nambah nggak? Gitu. Mau berangkat hari tahun ini nggak? Terus dia bilang, emangnya bisa? Bisa, dia ada kuota. Sayang kalau nggak dipakai. Oh gitu ya, cuman harus nambah berapa ratus juta gitu. Tapi dia bilang, nggak usah deh gitu. Beberapa minggu menjelang sebulan atau setengah bulan menjelang keberangkatan, ditawarin lagi dia. Pak, mau nggak nih Pak? Nih, karena belum ada yang ngambil nih. Kayak calo tiket ya? Iya. Kalau nggak ini hangus. Kita ntar dikurangin kuotanya. Akhirnya dia bilang, oh iya juga ya, ngomong sama istrinya. Akhirnya dia ya udahlah, diambil. patungan, nyari pinjaman gitu, mumpung ada kesempatan berangkat, akhirnya diberangkat. Akhirnya dibeli. Itu harga turun ya? Harganya udah turun, makin dekat kan biasa. Iya. Udah kayak calo tiket kayak calo tiket akhirnya. Parah tuh. Dan ini udah jelas gitu. Ternyata emang diperjualbelikan. Nah, pertanyaannya, uang belinya itu masuk ke negara nggak? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Masuk ke negara atau itu negara cuma dapat sebagian? Kalau tadi harganya 2.000 sampai 7.000 dolar, berarti kan 112 jutaan. Tapi kan biasanya harganya mahal. Bisa sampai 500-an, Dri. Iya. Gitu, bisa sampai 500. Harga mobil Pajero lah. Iya kan? Jadi ini satu orang ya? Wakil Menteri Agama, siapa namanya? Yang 2024. Wakil Menteri Umroh dan Haji yang sekarang, Daniel Anzar, itu bilang gini, tidak ada orang yang daftar tahun ini, berangkat tahun ini dibilang nggak ada. Kalau ada yang melakukan itu pasti inkonstitusional. Itu haji ilegal. Karena nggak ada yang kayak gitu. Pasti di bawah meja tuh ya? Iya, pasti di bawah meja. Dan pasti harganya mahal. Gitu. Karena dia nanti bilang 2025 ini nggak ada yang kayak gitu. Minimal orang di Undang-Undang Haji, walaupun dia sehusus-hususnya, berangkatnya itu 2 atau 3 tahun lagi. Iya. Soalnya gini, Bib, kemarin sempet, jadi kan gini, ada tetangga nih ya, dia usia 60 gitu. Harusnya kan udah masuk prioritas ya, untuk daftar haji reguler nih. Gitu. Nah ternyata aturannya berubah. Di atas 75 gitu, yang masuk ke daftar prioritas gitu. Udah artinya nunggu lagi tuh. Nunggu lagi lebih lama. Sementara usia orang Indonesia kan bisa 60 tahun juga udah ringkih ya, kasihan ya. Kasihan. Makanya udah gitu kita juga nggak tahu umurnya sampai nggak 75 kan gitu. Aduh. Jadi ini benar-benar apa ya? Karena banyak banget yang minat untuk haji, ya kan? Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, ya kan? Indonesia memang harusnya mendapatkan kuota yang lebih besar. Cuman sebenarnya sih nggak masalah ya. Cuman jangan disalahgunakan. Sebenarnya gitu sih nggak masalah dari haji khusus. Mungkin ada orang-orang yang memang dia punya duit. Ya. Dan mungkin usianya udah cukup umur ya, udah tua gitu. Dan dia mau bayar, tapi legal aja, seharga yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sama kayak kita bikin paspor, ada paspor yang jadinya sehari, ada yang seminggu, harganya lebih mahal. Ada yang jadinya seminggu, harganya lebih murah. Jadi nggak masalah itu sebenarnya. Kita juga tidak menentang itu, kita mah dukung-dukung aja. Kalau memang ada saudara kita yang memang punya dana lebih, dia pengen haji khusus, pengen berangkatnya lebih cepat, ya nggak masalah. Monggo, silakan aja gitu. Cuma jangan sampai itu menciderai atau menjual kuota reguler yang dikhususkan buat teman-teman atau saudara-saudara kita yang menunggu sudah bertahun-tahun. Kalau itu diambil, maka itu adalah dosa besar, tindakan zolim yang menyakiti perasaan saudara-saudara kita yang sesama Muslim yang sudah menunggu untuk haji. Jadi kita cuma mau mengingatkan
buat next Kementerian Haji dan Umroh. Kan sekarang nih udah misah ya. urusan haji dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh. Buat Pak Syafi'i ya namanya. Buat Pak Syafi'i, Bang Daniel, sahabat kita. Bang Daniel udah bilang ke kita, dia akan patuh pada aturan. Dia menjamin bahwa Kementerian Haji yang baru ini tidak akan korupsi dan tidak akan bermain-main dengan urusan kuota haji. Karena menurut dia, ini urusan akhirat. Kalau kita bermain-main dengan urusan akhirat, itu sangat berbahaya. Bukan cuma buat dirinya, pejabatnya, tapi juga buat umat Islam secara keseluruhan. Karena orang-orang yang haji dari daerah khususnya, kan dia pakai haji reguler. Dan dia nabung bertahun-tahun. Ada yang untuk melunasinya dia menjual sawahnya. Betul. Bang Daniel sempat cerita, dia sempat ketemu sama seorang calon haji, udah berusia udah 65 tahun. Sama istrinya, dia bilang, "Pak, selamat udah berangkat haji. Ini Bapak ada duitnya untuk melunasi ini. Saya jual sawah." Nah, nanti kalau jual sawah, Bapak gimana nanti? Nggak apa-apa, itu urusan yang di atas. Saya pulang, saya udah haji. Kalaupun saya nanti meninggal, saya meninggal sudah dalam keadaan haji. Artinya, Ndri, ini ibadah yang bukan cuma sekadar ibadah. Ini ibadah yang punya emosional dan spiritual yang sangat tinggi. Orang rela menjual apa saja, bahkan mata pencariannya, untuk berhaji. Urusan nanti rezeki itu urusan Allah gitu. Sampai sebegitunya. Kalau ada pejabat yang menyakiti rakyat dan korupsi untuk urusan ini, itu bukan cuma laknat yang didapat di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Oke lah, udahlah, stop lah. Saya sarankan buat mereka yang terbukti menerima aliran dana, mendapat keuntungan dari pencurian haji reguler untuk khusus. Saran saya nih ya, saran kami berdua, Anda bertobat, Anda mengaku, dan Anda menyerahkan diri ke KPK. Udah itu aja. Ngaku lah udah. Ngaku, saya salah, hukum saya seberat-beratnya. Taubatan nasuha. Bertobat setobat-tobatnya. Karena Anda mungkin boleh bebas di dunia, belum tentu bebas di akhirat. Belum tentu bebas di akhirat. Nih kita ngomongin akhirat nih, karena ngomonginnya haji, Ndri. Iya, betul.